Berhenti sebentar, pernah nggak lo ngerasa makin dekat ke 2030, hidup tuh kayak lomba lari, tapi lo bahkan nggak tahu garis finishnya di mana? Lo udah rajin belajar, ikut kursus, jaga IPK, tapi tetap muncul pertanyaan, gue bakal siap nggak sih buat masa depan? Tenang, lo gak sendiri. Banyak anak muda yang kelihatan santai di luar, tapi dalam hati mereka sama bingungnya. Dan gue paham banget, rasanya berjuang keras, tapi tetap merasa ketinggalan. Makanya, dengerin baik-baik. Sukses di era 2030 itu bukan soal lu pinter atau enggaknya. Dunia berubah terlalu cepat, ilmu cepat basi, tren kerjaan berubah dalam hitungan tahun. Tapi, ada hal-hal penting yang kalau lo punya, lo bakal tetap berdiri kokoh di tengah perubahan itu. Di video ini, gue bakal kasih tahu apa aja kemampuan yang lebih penting daripada sekedar kepinteran. Skill yang bikin lu relevan, kompetitif, dan tahan banting. Bukan teori kosong, tapi pegangan biar lo nggak kebawa arus dan terus maju. Jadi, kalau lo pengen benar-benar siap masuk masa depan, dengerin sampai habis. Ini bukan sekedar informasi, ini fondasi buat kehidupan lo nanti. Karena ingat, 2030 bukan menunggu orang yang paling pintar, tapi orang yang paling siap berubah. Dengerin baik-baik. Kalau ada satu kemampuan yang bakal jadi senjata pamungkas lo di era 2030, itu bukan IQ tinggi, bukan gelar berlapis-lapis, bukan juga nilai raport yang kinclong. Kemampuan terpenting itu adalah skill belajar cepat. Kemampuan buat ngerti hal baru dengan gesit, beradaptasi tanpa drama, dan terus berkembang meskipun dunia berubah lebih cepat dari update aplikasi HP lo. Gue mau lo bayangin ini. Hari ini lo jago satu hal, tapi tiba-tiba teknologi baru muncul. Cara kerja berubah, industri geser arah. Tiba-tiba yang dulunya keren jadi basi. Ini kenyataan yang bakal makin sering kejadian. Dan di tengah perubahan itu, bukan yang paling pintar yang menang, tapi yang paling cepat belajar. Sekarang kita bahas dulu masalahnya apa. Banyak anak muda ngerasa minder atau stuck bukan karena mereka bodoh, bukan. Tapi karena mereka terjebak di pola pikir, gue kan bukan anaknya bidang itu, atau gue nggak ngerti beginian, bukan dunia gue. Akhirnya mereka nutup pintu sebelum kesempatan itu bahkan kebuka. Mereka nolak wawasan baru bukan karena incapable, tapi karena takut mulai dari nol. Padahal, semua orang hebat yang lo lihat hari ini, semuanya pernah ada di titik nol juga. Lalu kenapa hal ini terjadi? Karena dari kecil, kita dibiasakan mikir bahwa kepintaran itu sesuatu yang tetap. Kalau lo merasa nggak jago matematika, ya udah, lo anggap diri lo bukan anak matematika. Kalau lo nggak berbakat seni, lo cap diri lo bukan orang kreatif. Kita tumbuh dengan label. Kita tumbuh percaya bahwa kemampuan itu bawaan, bukan hasil latihan. Dan mindset kayak gini membunuh potensi lo pelan-pelan. Yang bikin orang gagal berkembang itu bukan kurangnya otak, tapi kurangnya keyakinan bahwa mereka bisa belajar apapun. Sekarang dengerin ini baik-baik. Era 2030 bukan lagi era bakat, ini era kemampuan belajar. Dunia nggak butuh orang yang tahu semuanya karena mustahil. Dunia butuh orang yang nggak takut belajar hal baru, yang cepat nangkep, cepat adaptasi, cepat berubah strategi. Dan yang paling gokil adalah, kemampuan belajar cepat itu bisa dilatih. Bukan bawaan lahir, bukan keberuntungan, bukan takdir. Lo bisa bangun skill ini mulai hari ini, mulai sekarang. Gue kasih lo action paling simple tapi powerful. 1. Ubah mindset lo dari gue nggak bisa jadi gue belum bisa. Serius, cuma nambah satu kata belum itu udah ngerubah semuanya. Otak lo langsung buka pintu buat kemungkinan baru. Lo mulai percaya bahwa kemampuan lo itu berkembang. Dan ketika lo percaya bisa berkembang, lo jadi berani ambil langkah pertama. 2. Biasain belajar sesuatu yang baru tiap hari, sekecil apapun. Nggak perlu 2 jam, nggak perlu kursus mahal. Cukup 15-30 menit buat baca artikel, nonton video edukasi, latihan skill kecil, atau nyoba tools baru. Konsistensi kecil jauh lebih kuat daripada semangat besar yang cuma muncul seminggu sekali. 3.
belajar dengan cara yang cocok dengan otak lo. Ada yang lebih gampang nangkep lewat video, ada yang suka catat, ada yang suka praktek langsung. Jangan maksa diri ikut gaya orang lain. Temuin cara lo sendiri, karena proses belajar itu personal. 4. Berani masuk ke zona asing. Kalau lo selama ini cuma berputar di comfort zone, lo cuma ngegali satu lubang yang sama. Coba hal yang bikin lo kanggung, hal yang bikin lo mikir, gila, gue nggak ngerti apa-apa. Karena justru disitulah percepatan terjadi. 5. Evaluasi apa yang lo pelajari. Bukan cuma serap, tapi cerna. Tulis ulang dengan kata-kata lo sendiri. Ceritain ke orang lain, praktekin. Pengetahuan baru bakal melekat kalau lo pakai, bukan cuma lo simpen. Dengerin gue, skill belajar cepat ini benar-benar bakal jadi pembeda antara orang yang bertahan dan yang tertinggal. Antara yang naik kelas dalam hidup dan yang terus merasa hidupnya gitu-gitu aja. Dunia ke depan bakal milih mereka yang punya fleksibilitas otak, bukan cuma kemampuan menghafal. Dan lo punya potensi itu. Asal lo mau buka diri, mau mencoba, dan mau konsisten. Masa depan itu bukan milik orang yang paling pintar, tapi orang yang paling bisa terus belajar tanpa henti. Kalau lo bisa kuasai skill ini, gue jamin, perubahan apapun yang datang, lo bukan cuma siap, tapi lo akan unggul. Gue pengen lo jujur sama diri lo sendiri. Berapa banyak orang di luar sana yang sebenarnya jago, punya skill keren, punya potensi luar biasa, tapi nggak ada yang tahu. Mereka pintar, mereka rajin, mereka punya kemampuan, tapi dunia nggak pernah melihatnya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa komunikasi dengan jelas dan mereka nggak pernah bangun personal branding. Dengar ya, di era 2030 nanti, kemampuan lu ngomong, nulis, menjelaskan ide, dan menunjukkan karya bisa jadi lebih berharga daripada kepintaran yang lu sembunyiin sendirian. Karena faktanya, dunia bukan milik orang paling hebat, tapi milik orang yang kelihatan hebat dan bisa nunjukin kerjaannya. Sekarang kita mulai dari masalahnya apa. Banyak anak muda jago banget, tapi minder. Kalau presentasi grogi, kalau ditanya pendapat langsung blank. Kalau mau upload karya, malu. Kalau mau ngomong, takut salah. Akhirnya, diam. Tidak terlihat, tidak terdengar. Dan lebih sedihnya lagi, mereka melihat orang lain yang skillnya biasa aja, tapi pede tampil di depan umum dan akhirnya dapat lebih banyak peluang. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka lebih terlihat. Lalu, kenapa ini terjadi? Karena sejak kecil kita diajarin untuk jangan menonjol, jangan salah ngomong, jangan malu-maluin. Akibatnya, begitu dewasa, kita takut menunjukkan diri. Kita takut dinilai, takut disalahpahami, takut dikritik. Padahal di dunia digital sekarang, jejak digital lu itu CV baru. Skill komunikasi lu itu senjata. Personal branding lu itu pintu kesempatan. Dan personal branding bukan berarti pamer. Bukan berarti lu harus pura-pura perfect atau bikin hidup lu kelihatan mewah. Personal branding itu simple. Bagaimana lu ingin dikenal dan bukti apa yang lu tampilkan supaya orang percaya. Sekarang, gue mau lo fokus ke action yang real, praktis, dan bisa lo mulai hari ini. 1. Bangun komunikasi yang jelas, sederhana, dan berenergi. Lo nggak perlu jadi orator hebat. Cukup bisa menyampaikan ide dengan ringkas, tegas, dan nggak muter-muter. Mulai dari latihan ngomong sendiri 2 menit sehari, rekam suara lo, dengerin dan perbaiki intonasinya. Latihan jelasin sesuatu yang rumit dengan bahasa sederhana. Komunikasi itu bukan bakat, ini skill yang bisa lo latih. 2. Tunjukkan proses, bukan nunggu hasil sempurna. Banyak yang nggak mulai karena mikir, karya gue belum bagus. Padahal, dunia jauh lebih menghargai jernih daripada kesempurnaan palsu. Upload hal-hal kecil seperti, ini pelajaran yang gue dapat hari ini. Ini progres gue minggu ini. Ini kesalahan gue dan apa yang gue pelajari. Lo akan heran, ternyata banyak orang relate dan terinspirasi justru dari hal-hal yang jujur dan sederhana. 3. Buat identitas digital yang jelas. Pilih apa yang ingin lo dikenal sebagai desainer,
penulis, data analis, konten edukasi, pebisnis muda. Begitu lo pilih, konsistenlah menunjukkan konten atau karya di jalur itu. Bahkan kalau lo masih belajar, itu lebih powerful, karena orang suka lihat perkembangan nyata. 4. Kumpulkan portofolio meski kecil. Mulai bikin folder online atau landing page sederhana berisi karya lo, proyek kecil, testimoni, catatan belajar, pengalaman volunteer. Ketika orang pengen kerjasama, mereka tinggal lihat bukti kemampuan lo, bukan sekedar kata-kata. 5. Perkuat cara lo hadir di depan orang lain. Ini yang sering diremehkan tapi sangat penting. Cara lo senyum, cara lo menyapa, cara lo jawab pertanyaan, cara lo menatap lawan bicara. Semua itu membentuk persepsi. Dunia profesional menghargai orang yang punya vibe positif, bukan vibe yang ragu dan menutup diri. Sekarang dengerin ini baik-baik. Komunikasi dan personal branding itu bukan tentang menjadi orang lain. Ini tentang menampilkan versi terbaik dari diri lo. Versi yang selama ini lo sembunyiin di balik rasa takut. Di era 2030, ketika persaingan makin ketat dan semua orang berebut perhatian, orang yang punya kemampuan berbicara dengan jelas dan menunjukkan siapa dirinya akan jauh melesat dibanding mereka yang diam di bawah bayang-bayang potensinya sendiri. Lo punya cerita, lo punya kemampuan. Jangan biarkan dunia nggak pernah melihatnya. Bersuaralah, tunjukkan dirimu, dan buka pintu masa depan lo sendiri. Gue mau ngomong sesuatu yang mungkin keras tapi penting banget buat masa depan lo. Di era 2030 nanti, bukan yang paling pintar yang menang, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cepat sukses. Yang menang adalah mereka yang paling kuat mentalnya. Orang yang bisa jatuh, sakit, gagal, malu, ditolak, tapi tetap bangkit dan maju lagi. Gue tahu lo pernah ngerasain ini. Udah usaha keras tapi hasilnya agak sesuai. Udah daftar sana-sini tapi ditolak. Udah bandingin diri sama orang lain di sosial media, dan tiba-tiba rasa percaya diri lo ambruk. Dan wajar, kita semua pernah ada di titik itu. Tapi ingat, masa depan gak nanya seberapa sering lo gagal, tapi seberapa cepat lo bangkit. Sekarang kita mulai dari masalahnya apa? Banyak anak muda runtuh bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka terlalu mudah patah. Sedikit gagal, langsung menyerah. Sedikit kritik, langsung down. Sedikit dibandingkan, langsung hilang jati diri. Mereka membiarkan emosinya menghancurkan semangatnya sendiri. Tapi yang lebih serem lagi adalah, kenapa hal ini terjadi? Karena selama ini, kita hidup di dunia yang terlalu cepat. Semua serba instan. Lihat orang sukses di umur 20-an, langsung iri. Lihat orang punya bisnis besar, langsung minder. Lihat orang punya skill keren, langsung merasa nggak mampu. Padahal kita cuma lihat hasil akhirnya, bukan perjuangan bertahun-tahun yang nggak kelihatan. Kita terbiasa suka kenyamanan. Begitu hidup mulai berat, kita pikir itu tanda kita nggak cocok. Begitu gagal, kita pikir itu tanda bukan jalan kita. Padahal justru di titik itu mental tangguh lo dibentuk. Dan di era 2030, ketidakpastian bakal makin gila. AI berubah cepat, industri berubah, pekerjaan hilang, tren bergeser. Yang mentalnya rapuh, habis. Yang mentalnya kuat, naik kelas. Jadi, apa action konkretnya? Gue kasih 5 langkah powerful yang bener-bener bisa ngebangun mental baja dalam diri lo. Pertama, latih diri untuk melihat gagal sebagai data, bukan hukuman. Ketika lo gagal, jangan drama. Jangan bikin cerita sedih di kepala lo. Tanya 3 hal. Apa yang salah? Kenapa salah? Apa yang bisa gue coba lagi? Setiap kegagalan itu seperti GPS. Bukan tanda berhenti, tapi tanda belok kanan, bro. 2. Bangun kebiasaan kecil yang susah, tapi konsisten. Mental tangguh itu lahir dari hal-hal kecil. Bangun tepat waktu, olahraga 10 menit, belajar 15 menit, baca 5 halaman, nahan diri dari scrolling tidak jelas. Setiap kali lo menepati komitmen kecil, otak lo bilang, gue bisa dipercaya. Ini membangun pondasi mental yang kuat banget.
3. Jauhi lingkungan yang ngerusak energi. Bukan berarti benci orang. Tapi lo harus sadar, ada 3 tipe lingkungan. Lingkungan yang menarik lo ke atas, lingkungan yang bikin lo diem di tempat, lingkungan yang menarik lo ke bawah. Kalau lo terus ada di yang ketiga, lo bisa sekuat apapun tetap runtuh. Cari 1-2 orang yang punya energi positif. Itu udah cukup buat ngebangun ulang mental lo. 4. Biasakan diri nyaman dengan ketidaknyamanan. Lo tahu bedanya orang sukses dan orang biasa? Orang biasa menghindari rasa tidak nyaman. Orang sukses mengejar rasa tidak nyaman. Karena mereka tahu, zona nyaman itu zona mati. Setiap minggu, lakukan satu hal yang membuat lo takut. Presentasi, kirim email ke orang penting, ikut event, upload karya, belajar skill baru. Setiap kali lo ngelewatin batas, mental lo naik level. 5. Punya alasan besar yang bikin lo tahan banting. Lo akan lebih kuat kalau lo tahu kenapa lo berjuang. Tulis 3 hal. Apa hidup yang lo impikan? Kenapa lo pengen mencapainya? Siapa yang akan bangga kalau lo berhasil? Ketika alasan lo besar, cobaan terasa kecil. Sekarang, dengarkan gue baik-baik dari hati ke hati. Semua orang bisa jadi pinter. Semua orang bisa ikut kursus. Semua orang bisa dapat ilmu. Tapi mental tangguh itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa dipalsuin. Harus ditempa. Lo mungkin belum jadi yang terbaik hari ini. Tapi kalau lo punya ketangguhan mental ini, lo akan tetap berdiri ketika orang lain tumbang. Dan lo akan menang bukan karena lo paling hebat. Tapi karena lo nggak berhenti. Itu kekuatan terbesar yang bisa lo punya menuju 2030. Dengerin ini baik-baik. Di era 2030, kesuksesan itu gak lagi soal siapa yang paling jenius, tapi siapa yang paling terhubung. Bukan cuma soal apa yang lo tahu, tapi siapa yang tahu tentang kemampuan lo. Jalan menuju kesempatan besar jarang datang dari lowongan yang diposting. Kebanyakan datang dari percakapan, dari hubungan, dari orang yang mengenal lo dan percaya sama lo. Dan kenyataannya, banyak anak muda pintar tapi sendirian. Mereka kerja keras, belajar sampai malam, terus upgrade skill, tapi semua dilakukan sendirian. Tanpa komunitas, tanpa bimbingan, tanpa teman seperjalanan. Akhirnya mereka lambat berkembang dan sering merasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Ini masalah besar yang jarang disadari. Lo gak akan bisa maju jauh kalau lo jalan sendirian. Dunia kerja, dunia bisnis, dunia kreatif, semuanya digerakkan oleh relasi. Dan di masa depan, ketika teknologi makin canggih, justru hubungan antar manusia akan jadi kekuatan paling penting. Sekarang kita bahas kenapa banyak orang gagal membangun networking. Ada 3 alasan utama. Takut memulai percakapan. Takut dianggap aneh, takut dicuekin, takut salah ngomong, merasa gak punya apa-apa untuk ditawarkan. Padahal networking itu bukan selalu tentang apa yang bisa lo kasih, tapi apa yang bisa lo pelajari dan perbincangkan. Mikir networking itu harus pura-pura ramah atau sok profesional. Padahal yang paling dihargai dalam jangka panjang adalah keaslian, bukan kepura-puraan. Sekarang dengerin baik-baik. Orang sukses bukan karena mereka punya koneksi, tapi karena mereka berani membangunnya. Networking bukan keberuntungan, networking adalah skill yang bisa dilatih. Dan inilah action nyata yang bisa lo lakukan untuk membangun networking dan kolaborasi yang kuat sebelum 2030. 1. Terlibat dalam komunitas, walau kecil. Gabung komunitas sesuai minat lo. Bisa komunitas desain, coding, fotografi, bisnis, kepenulisan, atau apapun. Komunitas adalah tempat lo bertemu dengan orang-orang yang punya tujuan serupa.
Satu obrolan ringan bisa berubah jadi peluang kolaborasi besar. Lo nggak perlu langsung aktif. Masuk dulu, observasi. Pelan-pelan mulai nimbrung. Satu komentar berisi lebih berharga daripada 100 komentar basa-basi. 2. Belajar mengirim DM dengan percaya diri. Gue tahu banyak orang takut DM karena takut nggak dibalas. Tapi gini, lo gak rugi apapun kalau nggak dibalas. Tapi lo bisa dapat banyak banget kalau dibalas. Cara DM yang efektif. Sopan, singkat, langsung ke poin, tunjukkan alasan kenapa lo menghargai karya mereka. Jangan minta terlalu banyak di awal. Contoh, Bang, gue belajar banyak dari konten lo tentang desain. Boleh tanya satu hal kecil? Gimana cara ngelatih insting layout biar lebih cepat? Simple, jujur, manusiawi. 3. Jadi orang yang menyenangkan diajak kerja sama. Banyak orang punya skill, tapi nyebelin. Nggak tepat waktu, nggak mau dengar masukan, gampang tersinggung, susah diajak kompromi. Ingat, orang lebih memilih kerjasama dengan orang yang vibes-nya enak meski skillnya sedang, daripada orang yang skillnya tinggi tapi toksik. Hal sederhana yang bikin lu disukai. Responsif, sopan, mendengarkan, menghargai waktu orang, gak drama, jelas kalau komunikasi. Ini poin besar yang jarang diajarin di sekolah. 4. Bangun reputasi sebagai orang yang bisa diandalkan. Networking yang kuat dibangun bukan dari siapa yang lo kenal, tapi dari siapa yang mau merekomendasikan lo. Kalau lo tepat janji, kerja tuntas, dan hasilnya konsisten bagus, lo gak perlu promosi keras-keras. Orang lain yang akan mempromosikan lo. Reputasi itu seperti bayangan. Lo gak selalu lihat, tapi dia selalu mengikuti. 5. Kolaborasi sekecil apapun tetap berharga. Gak perlu nunggu proyek gede. Lo bisa mulai dari hal kecil. Bikin konten bareng, ngerjain mini project, diskusi skill seminggu sekali, saling review karya. Dari kolaborasi kecil, tumbuh ke proyek besar. Dari proyek besar, tumbuh ke peluang karir yang tak terduga. Sekarang dengerin ini dari hati gue. Lo mungkin ngerasa belum siapa-siapa. Lo mungkin mikir, siapa yang mau kenal gue? Tapi networking bukan tentang status lo sekarang. Networking adalah tentang potensi lo, energi lo, dan keberanian lo untuk memulai percakapan. Hubungan adalah mata uang masa depan. Semakin awal lo membangunnya, semakin cepat lo melesat. Jadi, berhenti merasa minder. Mulai bangun hubungan. Mulai hadir di ruang-ruang yang tepat. Karena ketika dunia semakin cepat berubah, orang yang terhubung akan selalu selangkah lebih maju daripada orang yang berjalan sendirian. Bayangin sebentar, kalau hari ini lo masih mikir, gue cukup gaya buat masa depan, gue mau ingetin sesuatu. Lo jauh lebih siap daripada yang lo kira, asal lo mau bertumbuh. Kita udah bahas tadi, lo nggak bisa lagi cuma ngandelin, yang penting gue pinter. Era 2030 butuh lebih dari itu. Lo butuh skill belajar cepat. Bukan jadi yang paling tahu, tapi yang paling gesit nangkep hal baru. Komunikasi dan personal branding, biar dunia tahu lu jago apa, bukan cuma tembok kamar lo doang. Mental tangguh, gagal bukan akhir, tapi latihan. Bukan drama, tapi data buat lo naik level. Dan networking dan kolaborasi. Karena banyak pintu rezeki itu kebuka lewat orang, bukan lewat lamunan. Sekarang tanyanya simpel. Lo mau terus jadi penonton hidup orang lain atau mulai jadi pemeran utama di hidup lo sendiri? Masa depan nggak nanya, IPK lo berapa? Masa depan lebih peduli lo siap belajar, siap jatuh bangun, siap berjuang bareng orang yang tepat. Kalau jawaban lo iya, mulai sekarang jangan cuma ngerasa kepepet, tapi gerak. Satu langkah kecil hari ini lebih berguna daripada 1000 rencana yang cuma di kepala. Abis video ini, jangan berhenti. Lanjut tonton video gue yang bahas gimana cara bangun personal branding dari nol. Biar skill lo kelihatan dan kesempatan lebih gampang nemuin lo. Dan kalau lo ngerasa omongan gue barusan nyentil lo, klik subscribe sekarang juga. Biar gue bisa terus nemenin lo, langkah demi langkah, sampai lo bener-bener siap dan bisa bilang, gue nggak cuma siap hadapi era 2030, gue diciptain untuk menang di sana.